Ini adalah mikrofon wireless Saramonic Blingme B2. Halo guys, gue lagi ada di Dufan sama Nino dan kita excited banget untuk nyobain beberapa wahana di sini. Di belakang kita ada Halilintar, kayaknya kita akan cobain Halilintar. Let's go. Pulang aja yuk, nggak jadi. Panik gue, balik. Jujur ini adalah mikrofon wireless yang belakangan ini lagi gua pakai terus ya di beberapa kondisi, dan salah satunya juga syuting video kali ini audionya diambil pakai Saramonic Blingme B2 ini. Dan di kondisi beberapa waktu lalu juga gua ambil untuk ngeliput event IMKG Meetup Keyboard 2023. Halo, gua Adimologi. Oke, halo semuanya. Nama gue Evan. Gue punya YouTube channel Evan Fahmi. Udah pada tahu ya. Halo gengs, Goca. Sekarang kita ada di IMKG 2023. Ya, jadi ini mikrofon wireless yang kelihatannya banyak gimmicknya ya. Bentuknya aja udah kayak smartwatch. Jadi kita akan bahas, langsung aja masuk ke videonya. Tech Manis, teknologi masa kini. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis. Jadi ini adalah Saramonic Blingme B2. Kita langsung lihat aja untuk mikrofon wireless ini tampilannya beda banget dibanding dengan mikrofon wireless kebanyakan. Dan kemarin kita juga ada sempat bahas juga ya merek Boya yang lumayan ramai juga ternyata, itu 500.000, tapi ya bentuknya itu benar-benar simple banget, nggak kayak si Blingme B2 ini yang kelihatan banget ya fancy. Di device utamanya ini ada 2 transmitter dan ada 1 receiver. Ini kayak model TWS gitu, si receivernya ada docking magnet yang gunanya untuk nge-charge dari si transmitternya juga. Cara nge-charge-nya tinggal disesuaikan aja posisi pinnya, disamain antara transmitter dengan receivernya dia. Selain untuk nge-charge, posisi kayak gini juga berfungsi untuk kita pengen ngambil data dari si transmitternya, karena ya tadi gue bilang ini udah ada onboard memory. Jadi kita bisa rekam langsung ke si mikrofon ini tanpa harus ke device kita. Sebetulnya itu adalah fitur untuk backup audionya. Jadi kalau misalnya si transmitter ini kejauhan sama receivernya, kan biasanya suaranya keputus ya, jadi nggak bisa ke-record. Nah, itu bisa ke-backup dengan suara yang masih ada di built-in memorinya dia. Dan selling point yang paling di-highlight dari si mikrofonnya itu adalah layar yang gede kayak gini ya di tengahnya, dan fungsinya tuh bisa untuk tampilin branding logo kita kayak yang gue tampilin kayak gini, atau kalau misalnya mau matiin juga bisa, atau kalau misalnya kita ada kerjaan bareng sama klien ya kita bisa tampilin logo klien tersebut sebagai branding juga. Jadi ya itu fungsinya dari si layar ini. Dan layarnya juga ini touchscreen, jadi kita bisa kontrol si transmitternya apa aja yang bisa kita ganti di dalamnya, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya kita coba lihat dulu kelengkapan dari si mikrofon Blingme B2 ini. Ini super lengkap banget, kita dapat carrying case yang kualitasnya ini oke banget, benar-benar keras dan sangat-sangat bisa melindungi device di dalamnya. Jadi ketika kita bawa-bawa ini akan ngerasa aman gitu. Di kompartemen utamanya itu ada tempat untuk taruh si transmitter serta receivernya, dan sebelahnya ini ada untuk holder yang kita bisa jepitin ke HP kita, atau ini phone holder yang namanya. Ada dot 1/4 inch untuk taruh ke tripod, dan ada shoe juga untuk kita bisa docking si receiver dari si Blingme B2 ini ke atasnya. Di baliknya dia ada kompartemen untuk taruh aksesoris dari si Blingme B2 ini. Pertama ini ada aksesoris untuk tempel-tempelannya dia. Ini yang tengah ada untuk si receiver, kita bisa pasangin ke shoe kamera atau ke shoe yang tadi holder si Saramonic juga. Dan ini ada untuk klip si transmitternya, jadi transmitter ini bisa kita tempelin, dan ini magnetik juga kita tempelin, dan ini kita bisa jepitin ke baju narasumber gitu. Dapat 2 untuk magnet yang jepitan ini, jadi masing-masing transmitter tuh bisa dipakai. Jadi ya bisa untuk 2 orang sekaligus lah ya. Dan di sini ada 4 magnet yang ukurannya lebih kecil daripada penjepit tadi, dan ini fungsinya juga untuk kayak gua gini setupnya. Jika misalnya si narasumber itu pakai kaos, ya bisa langsung ditempel aja di dalam kaosnya, jadi bisa kayak gini. Nggak ada kerah atau nggak ada kancing ya. Kalau misalnya kalian pakai baju kemeja itu akan lebih gampang pakai si jepitan aja. Tapi kalau misalnya kalian pakai bajunya kaos aja, ya menurut gue lebih enak pakai magnet kecil-kecil ini. Dan di bagian kompartemen mesh ini kita juga dapat aksesoris lain. Ini kabel-kabelan ya, lebih tepatnya ada kabel C2A untuk charge dan pindahin data dari si mikrofon ini. Ada kabel jack TRS to TRS untuk input ke kamera. Ada kabel jack TRS to Lightning untuk iPhone atau iPad yang pakai port ini, dan dapat TRS to USB-C juga. Jadi emang mikrofon ini bisa langsung input ke iPhone atau ke Android pun bisa ya. Gue udah coba ke voice memo-nya mereka.
Kita dapat dua windshield juga. Ini berguna kalau misalnya kita lagi di outdoor untuk nutupin kegebuk-gebuk angin dari si driver microphone-nya. Ada extra mounting satu lagi, yang ini ada 1/4 inch juga, jadi kita bisa taruh di tripod. Dan ini tampilannya untuk transmitter yang tadi gue udah mention, dia itu touchscreen dan ada layarnya. Ukuran layarnya ini 1,3 inch dan dia itu pakai TFT, jadi bukan IPS atau bukan VA, tapi namanya TFT. Gambar sih lumayan tajam ya, dan warnanya juga lumayan oke. Ini terang juga, dipakai di outdoor, tapi gue nggak tahu informasi brightness-nya itu dia ada berapa nits. Tapi yang jelas kalau dipakai di outdoor ini udah lumayan enak kok. Dan dia juga kita bisa atur brightness-nya, kita bisa maksimalin dan bisa kita low juga untuk hemat baterai. Jadi kalau misalnya sekiranya kalian pengen tampilin logo klien atau logo kalian, misalnya syutingnya itu di outdoor, ya kalian bisa maksimalin brightness-nya. Dan di sini sih kayaknya layarnya itu refresh rate-nya rendah ya, nggak sampai di 60 Hz, karena kalau gue geser-geser kayak gini tuh pergerakannya nggak terlalu smooth dan ada tearing juga kayak patah-patah gitu ya. Tapi ya cukup aja sih untuk operasiin si mikrofonnya, karena kita juga nggak bisa pasang animasi gerak-gerak gitu. By default untuk widget dan wallpapernya itu kayak gini, kita bisa ganti dengan template yang ada dengan cara tahan di homepage itu sekitar 3 detik ya. Dan kita bisa swipe up untuk lihat-lihat wallpaper dan widget yang udah disediain sama si Saramonic BlinkMe B2 ini. Kalau kita kurang selera sama wallpaper dan widget yang ada di sini, kita bisa langsung aja konekin ke aplikasi Saramonic yang bisa di-download di Android dan di iOS. Itu ada, jadi kita bisa atur pakai yang kayak gue pakai ini ya. Jadi ada logo Tech Manis di sini, dan sesuaiin aja widgetnya yang kalian pengen pakai apa, karena ada beberapa widget yang di sini tuh ngalangin justru gambar yang ada di tengahnya. Untuk dia punya aplikasi, pengaturannya lumayan lengkap dan UI-nya juga gua suka. Nih kita bisa monitoring untuk TX1 atau transmitter 1, transmitter 2 dan receiver kita bisa tahu. Baterainya kita bisa tahu, di sini receivernya sekarang 54% yang ada di gua ya. Terus transmitter di sini kita bisa lihat juga, dan transmitter di sini kita bisa untuk atur wallpaper. Ini kita tinggal pilih aja. Ini kita bisa tambahin untuk wallpaper yang kita mau, dan ini ke save juga untuk wallpaper yang udah kita custom. Jadi ketika kita ganti device, kita tinggal login aja, dan ini udah bisa langsung pasangin di device Saramonic BlinkMe B2 kita. Dan kita juga bisa custom button yang ada di transmitter dan di receivernya, yang kita bisa ganti sesuai dengan komen yang ada di sini juga gitu. Jadi itu bisa kalian ulik lah. Gue sih nggak diganti sih. Dan kalau misalnya nanti ada update firmware juga kita bisa update itu dari aplikasi. Kita coba lihat untuk dalamnya si transmitter dari homepage ini. Kalau misalnya kita swipe up ke atas, ini ada settingan untuk onboard recording. Ini ada recording protection yang paling atas. Fungsinya ini yang tadi gue bilang, untuk dia itu bikin backup ya dari recording yang ada di microphone ini, dan itu kesimpan di built-in memorinya dia. Terus ada auto recording, jadi kalau misalnya kita onin ini auto recording itu, ketika kita cabut si transmitter dari receiver, ini udah auto record. Jadi ini ngebantu kalau misalnya kita suka lupa. Kita bisa ubah juga settingan bit depth-nya, ada 24 bit sama 16 bit. Dan ini juga ngaruh ya ke resolusi dari audio yang kalian hasilin nanti. Tapi ya ini berlaku untuk si onboard recording-nya aja. Next di sini ada noise reduction. Ini kita bisa pilih yang mau original sound atau yang HD noise reduction. Kalau pakai ini, jadi dia ada noise reduction-nya, pastinya ini akan beda suaranya untuk ngilangin noise yang jelas. Atau kita bisa langsung pencet aja dari tombol fisik yang ada di sini warna kuning. Dan ini noise reduction-nya udah otomatis nyala atau mati. Tes 1, 2, 3 ini nggak pakai noise reduction, dan ini gue nyalain AC tepat di atas kepala gue. Tes 1, 2, 3 ini pakai noise reduction dan pakai AC juga tepat di atas kepala gue. Ini gue record di mode stereo, baru aja gue ganti. Tadinya mono, dan ini hasilnya ada di kanan kiri harusnya ya. Untuk ini ada di kanan kalian, ini ada di kiri kalian. Cek 1, 2, 3. Kalau dengerin pakai headphone, headset, speaker, stereo, pasti akan berasa. Ini gue ada pilih mode di transmitter itu adalah mono, tapi dia ada safety channelnya. Dan di sini juga gua aktifin recording protection, ya, jadi gua nyalain di sininya. Tapi untuk recording yang manual di sini gua matiin. Jadi harusnya dia tetap ada channel backupnya gitu. Jadi fungsinya itu untuk recording protectionnya dia. Terus kita bisa atur untuk gain level dari transmitternya, masing-masing kita bisa atur. Tapi kita juga bisa atur langsung dari si receivernya. Jadi receiver itu kita bisa atur untuk gain receivernya sendiri, dan kedua transmitter bisa langsung dari si receivernya. Itu lebih enak menurut gua, karena kita langsung tahu
jumlahnya atau besaran transmitternya itu berapa dB, itu ketahuan, jadi nggak belang-belang. Atur brightness, ini juga bisa terangnya segini, ini paling terang, dan ini paling low. Terus ada pengaturan untuk display, ada power saving, always on, atau auto screen off. Jadi per berapa menit ini dia bisa ke sleep, atau kalau power saving itu cuma beberapa detik doang dia akan langsung mati. Nah kalau misalnya kita pengen display kayak gue terus ya berarti pakainya always on. Dan terakhir ini ada settingan secara general gitu ya. Ada untuk pairing, ada untuk bahasa, waktu, dan tanggal, reset, dan lain-lain. Nah sebetulnya kita bisa quick access langsung ke 4 menu yang paling penting menurut gue, yaitu dengan cara langsung swipe down dari homepage-nya. Di sini langsung kelihatan kita bisa ubah displaynya mau always on atau yang power saving tadi. Ini bisa di sini, terus bisa mute, unmute juga si transmitternya. Ini kayak di sini gue mute si transmitter ini biar suaranya itu nggak masuk ke sana, jadi fokus yang ada di dada gue aja. Dan ini kita bisa pencet juga untuk recordingnya langsung di sini. Ada 2 tombol fisik di transmitter, ada power sama noise reduction, dan ini kita bisa atur ya fungsinya tadi. By default kalau kita klik 2 kali kayak gini, dia akan nge-lock si screen-nya, jadi gini kalau kita nggak bisa main-mainin. Cara bukanya tap sekali terus baru pencet 2 kali lagi, ini baru ke unlock. Dan untuk di receiver dia punya layar itu lebih kecil dan ini touchscreen juga tapi ya. Dan kita bisa kontrol transmitter lewat sini yang tadi gue bilang kayak dB itu bisa langsung diatur lewat si receivernya dia. Itu kepake banget jujur kalau misalnya kalian operator dan kalian itu lagi wawancarain mungkin klien kalian, ya kalian bisa kontrol aja si transmitter yang udah nempel di klien lewat receivernya. Kalian bisa play and stop si recording internal dari microphone ini, atau mau mute atau mau atur dB itu bisa juga. Dan untuk port di receiver ini ada jack audio output yang bisa langsung masuk ke kita punya kamera. Dan di sini juga dia ada port untuk monitoring. Jadi kalau misalnya kita kameranya itu nggak ada untuk monitoring, ya ini bisa langsung monitoring dari si receivernya dia, dan ini nggak delay sama sekali. Ini gue record pakai si Blingme B2 dan di backup pakai Sennheiser MKE600 ya. Perbedaannya kayak gini, kalian bisa dengerin aja. Cek 123, cek 123. Ini perbedaan antara rekaman audio dari Blingme B2 dengan Sennheiser MKE600. Anyway, untuk jarak yang bisa disupport sama si mikrofon itu ada di 100 meter. Dan kemarin gue ngetes yang di Dufan itu di record dari bawah, receivernya ada di situ, dan gue sama Nino naik Hysteria yang which itu harusnya udah lebih dari 100 meter ya. Cek 1 2 3. Oke, jadi ini gue lagi ngetes untuk ngerekam si Blingme B2. Colok langsung ke Android ya. Ini gue masukin ke sini. Cek 1 2 3. Ya ini udah masuk, record langsung ke voice memos di HP yang ini ya. Dan gue coba untuk tes kondisi indoor kayak gini dengan setup gue tempelin langsung di kaos gue, dan gue coba untuk ke bawah juga. Ya ini nggak nyampe 100 meter sih yang jelas, dan gue pengen ngetes juga gimana hasilnya kalau dibawa atau ngomong di suasana ruangan indoor sepi. Dan ini cukup gema sih ya, ruangan gue tuh kalau di bawah cukup gema. Dan gue coba untuk ke, kelihatan nggak sih gue? Harusnya sih nggak kelihatan ya. Gue coba pindahin dulu kameranya. Audionya masih di sana ya, di atas. Langsung colok ke HP. Kayak gini lah untuk kondisi di luar ruangan. Ini kondisi luar ruangan siang hari, jam berapa sekarang ya? Jam 12.57. Nggak ada angin sih ya, tapi ini pas banget. Dan sepi juga, nggak ada orang. Dan ini harusnya jaraknya masih nyampe sih, tapi ketutup tembok, jadi ya tentu kalau tutup tembok nggak nyampe 100 meter lah. Cuman di sini kelihatan sinyalnya masih 1 dapet, jadi kayaknya sih masih dapet sih harusnya. Coba jalan lebih jauh lagi guys, harusnya kelihatan terus sih kamera gua sampai sana. Yes. Cek 1 2 3. Ini berangin banget ya. Dan harusnya kegebuk-gebuk. Nanti gue coba ambil pakai dead cat juga, ngetes apakah masih kegebuk-gebuk atau enggak. Oke. Gue masih jalan dan gue masih in frame. Makin jauh apa gue masih in frame? Yes, gue masih in frame. Ternyata di sini banyak rumah juga ya, kontrakan masih. Oh ini dia yang lagi dibangun ternyata.
Oke. Udah cukup jauh jalannya. Lagi bangun-bangun rumah ternyata di sini ya. Dan ya, ini anginnya banyak banget. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Ya. Habis ini gue mau ngambil dead cat di atas di dalam studio. Ya, tapi itu dia fungsinya juga dari si memori internalnya dia. Kalau misalnya kita takut nggak nyampe suara antara receiver dengan transmitter, ya kita bisa manfaatin internal recordnya. Yaitu fungsinya untuk backup audio dari microphone ini. Itu nice banget menurut gue. Dan dia juga bisa record dengan durasi yang cukup lama, bahkan mungkin baterainya habis duluan dibanding memorinya habis duluan ya. Karena kalau misalnya kita pilih yang 16 bit itu bisa sampai 24 jam setelah gue untuk recordingnya. Kalau pilih yang 24 bit itu kalau nggak salah ada di 16 jam deh. Kalau gue salah mungkin akan gue taruh nanti di super. Oke, gue udah pasang dead cat-nya dan hasilnya kayak gini dan ini cukup berangin. Suara gue setupnya dari mikrofon kayak gini dan suara gue mungkin kedengeran kayak gini. Jadi semoga masih bisa kedengeran dari kalian juga dan harusnya sih nggak terlalu berbuk-berbuk ya. Coba kita lepas si dead cat-nya. Udah. Lagi ngambil video. Iya. Panas-panasan tuh kata gue deh. Kita lagi. Nah sekarang udah gue lepas ya si dead cat-nya. Jadi ya hasilnya kayak gini. Ini berangin banget juga. Harusnya suaranya sih gebuk-gebuk ya untuk drivernya. Jadi kalau di outdoor sih gue rasa akan lebih aman kalau kita pakai si dead cat ini. Windshield. Sip, ini noise reduction-nya udah nyala pakai windshield juga. Dan ini berangin. Kondisinya di luar sih sebetulnya lagi nggak rame ya, karena nggak ada orang lalu lalang, nggak ada orang ngobrol juga dan nggak ada mobil motor lewat. Jadi sepi sih ini termasuknya. Ya ada teriakan barusan. Ini noise reduction-nya masih nyala ya guys. Kemungkinan yang akan ke-reduce itu dari suara-suara ambient di lingkungan aja sih. Kayak mungkin suara angin itu bisa berkurang ya gara-gara noise reduction-nya. Dan sekarang gue coba matiin noise reduction. Oke, sekarang ini nggak pakai noise reduction dan hasil suaranya kayak gini guys. Gue belum dengar sih ya, tapi gue belum dengar yang sekarang ini ya. Cuman kemarin gue ngetes sih noise reduction itu benar-benar cukup ngaruh juga gitu kalau misalnya lagi rame banget, dan hasilnya juga nggak terlalu terkompres untuk vokalnya lebih tetap jelas gitu. Ada orang lewat guys. Oke. Ya. Nah. Ada motor lewat, noise reduction-nya gue nyalain, hasilnya kayak gini. Ini gue tetap ngomong ya, dan gue diem kayak gini. Dari kualitas audio yang udah gue dengerin, gue cukup impress ya sama si Saramonic Blink-Me B2 ini. Secara dia kan itu kan mikrofon wireless yang ditaruh di dada kayak gini. Otomatis suaranya itu secara logika nggak akan seoptimal kayak shotgun microphone yang suara itu langsung nembak ke mulut si subjeknya. Atau kayak kondenser juga yang direct langsung kapsulnya itu ke mulut kita. Tapi dia punya suara vokalnya itu udah ketangkep bulet, jernih, bagus ya. Bahkan minim noise juga. Kemarin juga di event IMKG itu gue bandingin sama punyanya Sennheiser yang shotgun gue pakai juga, itu gue mountain di kamera. Dia masih nangkep suara-suara noise di sekitar itu lebih banyak dibanding si Saramonic ini. Jadi itu juga nilai plus banget lah menurut gue untuk di kondisi tertentu. Kayak gitu tuh tentu suaranya ini sangat lebih praktis, nggak perlu di post processing itu PR untuk ngebuang noise yang nggak mau ditangkap. Untuk kapasitas baterainya dia berdasarkan pengalaman gue kemarin yang ngeliput IMKG itu, kita syuting dari jam 9 pagi sampai ya udah mau jam 6 sore ya. Dan itu juga aman banget, nggak ada gue ngecas dengan catatan gue harus ngecharge full dari sebelum berangkat. Tuh ada pesawat tuh, sekalian ngetes juga suara pesawat masuk atau enggak. Dan tentu kalau misalnya kalian itu nggak pakai onboard recordingnya dia, pasti baterainya itu akan jauh lebih awet. Sayangnya di mikrofon ini transmitter itu nggak ada port untuk kita bisa colok lavalier. Jadi ya memang ini mikrofon yang transmitter itu harus ditampilin atau diekspos karena udah ada layarnya kayak gini, ngapain diumpetin gitu ya.
Dan kemarin kendala yang gue temuin ketika gue pakai di Dufan itu sempat agak kejemur ya untuk si receivernya di matahari. Jadi pas kemarin gue pengen naik Xperia itu ternyata terekspos lah langsung sama sinar matahari gitu sekitar 15 menitan, dan ternyata recordingnya itu mati. Jadi si receivernya kayak nge-crash gitu, kayak overheat. Nah tapi untungnya audio masih selamat karena gue masih nyalain onboard recording di transmitternya dia. Untuk harga si Saramonic Blink Me B2 ini ada di 3.600.000 dan kita dapat garansi 2 tahun. Ini memang lebih mahal dibanding Saramonic yang banyak dipakai sama orang, yaitu yang Blink 500 ya. Karena beda fitur ada di layarnya ini yang bikin dia tuh harganya jadi 2 kali lipat lebih mahal. Tapi ya ini mikrofon yang fiturnya bagus dan untuk kualitas audio juga bagus, jadi nggak cuma gimmick dari dia punya fisik dan fitur-fitur luarnya, tapi dalamnya juga ini oke menurut gue untuk kualitas audionya dia. Sebetulnya untuk kalian yang mungkin nggak terlalu kepake sama si ini nih layar-layarnya, ya consider aja kayaknya bisa lebih murah kalau kalian itu beli Saramonic yang bukan si Blink Me B2 ini. Jadi ya itu terbalik lagi ke kalian, seleranya itu kayak gimana, kebutuhannya kayak apa, kira-kira nih layar akan kepake banget kayak gitu. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.